Halo semuanya, selamat datang di Mandarin Corner bersama saya, Xia Jin. Klik tombol subscribe, kemudian klik tombol bell, maka kalian akan mendapatkan pemberitahuan setiap ada materi baru. Jangan lupa juga untuk share video yang ada di sini, agar teman-teman lain juga bisa ikut kita belajar. Pada materi kali ini, kita akan melanjutkan kosakata Mandarin kita. Kali ini kita akan membahas nama-nama ruangan yang ada di rumah kita. Kita langsung mulai. Kita lihat yang pertama adalah ruang tamu. Ruang tamu, bahasa Mandarinnya adalah keting. Keting. Ting itu artinya ruangan. Ke artinya adalah tamu. Jadi kalau kita gabungkan, keting artinya adalah ruang tamu. Kita lanjut. Yang kedua adalah kamar tidur. Kamar tidur paling umum ya, paling sederhana, kita menyebutnya sebagai fangjian. Fangjian. Ini paling umum, yang paling sering dipakai adalah fangjian. Tapi selain fangjian, ada juga kata lain yang digunakan untuk mengartikan kamar, yaitu woshi. Woshi. Shi juga artinya ruangan. Wo itu artinya adalah baring ataupun tidur. Jadi ya kamar tidur. Selain ada kata woshi yang ada hubungan dengan wo juga, sebutan lainnya adalah wo fang. Wo fang. Ini artinya juga sama, yaitu kamar tidur. Jadi kita bisa sebut fangjian, woshi, ataupun wo fang. Oke, lanjut. Kamar kita lewat. Berikutnya adalah ruang belajar atau ruang baca atau ruang buku. Mandarinnya adalah shu fang. Shu fang. Fang kan artinya juga ruangan. Shu adalah buku. Jadi ingat aja, ruangan yang banyak bukunya atau kamar yang banyak bukunya, yaitu shu fang. Kita lanjut. Berikutnya adalah ruang dapur. Dapur bahasa Mandarinnya adalah chu fang. Chu fang. Fang juga kan tadinya ruangan. Chu artinya adalah masak-memasak atau berhubungan dengan masak-memasak, kita bilangnya chu. Jadi chu fang itu ruang memasak ataupun dapur. Berikutnya adalah ruang makan. Meskipun tidak semua rumah ada ruang makannya, tapi sebagian ada. Jadi kita mesti juga tahu namanya, yaitu fan ting. Fan ting. Seperti yang tadi kita sudah bilang, ting artinya adalah ruang, fan artinya adalah nasi. Jadi fan ting adalah ruang makan nasi. Fan ting. Kemudian ini adalah balkon ataupun teras. Balkon atau teras Mandarin menyebutnya sebagai yang tai. Yang tai. Yang itu dari kata taiyang yang artinya matahari. Karena balkon biasa terjemur dengan matahari. Kemudian adalah WC. Untuk WC ataupun kamar mandi juga ada beberapa sebutan. Yang pertama adalah yushi. Yushi. Secara tulisan, shi juga tadi artinya adalah ruang. Yu artinya mandi. Jadi ini adalah ruangan untuk mandi. Kata yushi ini lebih umum, maksudnya lebih formal ya. Yushi itu agak formal, itu kamar mandi. Jadi ingat, yushi lebih diartikan sebagai kamar mandi. Sedangkan
kata lainnya adalah 洗手间. 洗手间. 洗手间 itu sering diartikan sebagai toilet. Jadi kalau kita baca petunjuk atau biasa di tempat umum di mall atau di mana, mereka akan menuliskan WC sebagai 洗手间. Jadi ini 洗手间 bisa diartikan WC yang tidak ada bak mandi atau tidak dipergunakan untuk mandi. Terus ada satu kata lagi yang artinya juga sama, yaitu WC, yaitu 厕所. 厕所. Kalau ini mungkin sering kita dengar. 厕所 juga artinya toilet ataupun WC. Kemudian kita lanjut, berikutnya adalah garasi. Garasi Mandarinnya adalah 车房. 车房. Fang adalah ruang. Che adalah mobil atau kendaraan. Che fang adalah ruang untuk menaruh kendaraan. Jadi garasi. Tapi selain che fang, mungkin ada juga yang pernah mendengar kata lainnya, yaitu che ku. Che ku. Kan tadi udah bilang che adalah kendaraan, ku adalah gudang. Jadi che ku kalau digabungkan artinya juga sama, yaitu garasi. Che ku, garasi. Kita lanjut. Berikutnya adalah gudang. Gudang bahasa Mandarinnya adalah 仓库. 仓库. Jadi ini gudang secara umum. Kata gudang umumnya adalah 仓库. Kemudian setelah ruangan selesai, kita lihat bagian dari rumah, yaitu tangga. Tangga Mandarinnya adalah 楼梯. 楼梯. Ti artinya tangga. Lou artinya lantai. Jadi lauti adalah tangga yang dipergunakan untuk menuju ke lantai atas. Jadi lauti itu tangga. Kemudian dinding ataupun tembok Mandarinnya adalah 墙壁. 墙壁. Jadi dinding ataupun tembok Mandarin menyebutnya 墙壁. Tapi ini adalah lengkapnya ya, bilang 墙壁 ya. Tapi kalau kita nggak menyebutnya sebagai lengkap, kita menyebut 墙 itu sudah cukup. Jadi 墙 artinya sudah berarti tembok. Kalau contohnya kita mau bilang di atas tembok, kita cukup menyebutnya 墙上. Jadi nggak harus lengkap 墙壁上. Oke? Tembok adalah 墙壁. Kemudian pintu. Pintu Mandarinnya adalah 门. 门. Jadi pintu adalah 门. Kemudian berikutnya adalah jendela. Jendela Mandarinnya adalah 窗户. 窗户. Jadi 窗户 adalah jendela. Ini juga kata lengkapnya ya. Umumnya kita juga cukup bilangnya 窗 itu sudah berarti jendela. Jadi kalau hanya satu huruf 窗 pun itu artinya tetap jendela. Kemudian adalah plafon atau langit-langit. Mandarinnya adalah 天花板. 天花板. Pan itu adalah papan. Jadi langit-langit atau plafon biasa bentuknya papan, berupa papan. Jadi ingat aja, plafon atau langit-langit Mandarin menyebutnya 天花板. Sekarang atap. Atap Mandarinnya adalah
Fang ting. Fang ting. Ingat, atap di sini adalah bagian dari rumah ya. Bagian atapnya kita menyebutnya fang ting. Fang kan tadi rumah ataupun kamar. Sini artikan rumah. Ting itu puncak. Fang ting adalah bagian puncak atau bagian atas daripada rumah, yaitu atap. Jadi atap adalah fang ting. Terus ada penyebutan lainnya, yaitu u ting. U ting. Karena u artinya juga rumah. U ting juga sama, yaitu atap rumah. Kemudian ada halaman. Halaman Mandarinnya adalah yuan zi. Yuan zi. Ingat, halaman Mandarin menyebutnya sebagai yuan zi. Dan terakhir ada taman. Taman kita menyebutnya sebagai hua yuan. Hua yuan. Kenapa sebut hua yuan? Hua adalah bunga. Jadi sini maksudnya adalah taman bunga. Yang namanya taman pasti kita menanaminya bunga. Pokoknya ingat aja hua yuan. Ataupun kalau memang tidak besar, ada juga orang menyebutnya xiao hua yuan dan sejenisnya. Oke. Jadi ini adalah seluruh kosakata kita untuk bagian-bagian daripada rumah. Sekarang kita ulang sebentar. Kita lihat yang pertama adalah ruang tamu. Ruang tamu tadi berasal dari kata tamu dan kata ruang, yaitu keting. Keting. Jadi ingat, ruang tamu adalah keting. Terus ada kamar tidur. Kamar tidur itu tadi ada 3 sebutan. Yang paling pertama, yang paling umum, yaitu fang jian. Fang jian. Ingat, fang jian adalah paling sering dipakai. Tapi ada juga yang menyebutnya sebagai wo shi. Wo shi. Atau yang menyerupai, yaitu wo fang. Wo fang. Jadi fang jian, wo shi ataupun wo fang sama, artinya adalah kamar tidur. Kemudian ruang baca atau ruang buku, Mandarinnya adalah shu fang. Shu fang. Karena shu artinya adalah buku. Jadi shu fang, ruang buku ataupun ruang baca. Kemudian dapur. Dapur adalah chu fang. Chu fang. Chu itu sesuatu yang berhubungan dengan masak-memasak. Jadi chu fang adalah ruang untuk memasak. Kemudian ruang makan. Kalau secara tulisan Mandarinnya menyebutnya sebagai ruang nasi, yaitu fan ting. Fan ting. Kita lanjut lagi, berikutnya ada balkon ataupun teras. Mandarinnya adalah yang tai. Yang tai. Karena biasa ini terjemur matahari. Kemudian kamar mandi ada 3 sebutan. Kita sebut dulu yang pertama adalah yang artinya memang artinya kamar mandi yang lengkap dengan tempat untuk mandi, yaitu yu shi. Yu shi. Jadi ingat, yu shi adalah kamar mandi yang ada bak ataupun wastafel ataupun bathtub untuk mandi. Kalau yang seperti di mall atau tempat umum yang tidak ada untuk mandi atau tidak bisa untuk mandi, ataupun memang
yang bisa juga bisa juga dipergunakan untuk mandi, kita juga boleh menyebutnya sebagai xi shou jian. Xi shou jian. Ataupun kata lainnya adalah cesuo. Cesuo. Jadi saya ulang ya. Yu shi itu hanya untuk yang bisa dipergunakan untuk mandi. Sedangkan xi shou jian itu biasanya bisa dipergunakan untuk mandi ataupun yang tidak bisa dipergunakan untuk mandi, itu tetap boleh menyebutnya sebagai xi shou jian. Sedangkan cesuo itu juga sama, bisa dipergunakan untuk yang bisa untuk mandi ataupun yang tidak bisa. Jadi kalau yang di mall ataupun yang di tempat-tempat umum yang hanya bisa dipergunakan untuk buang air, kita tidak boleh menyebutnya sebagai yu shi, hanya boleh menyebutnya xi shou jian ataupun cesuo. Berikutnya adalah garasi. Garasi berarti ruang atau gudang yang dipergunakan untuk menaruh kendaraan, yaitu cheku. Cheku. Karena che artinya adalah kendaraan. Kemudian ada chefang juga yang artinya sama. Chefang. Chefang. Karena fang juga artinya ruang. Kemudian ada kata gudang. Gudang adalah cangku. Cangku. Kemudian kita lanjut. Yang berikutnya adalah tangga. Tangga mandarnya adalah lou-ti. Lou-ti. Ingat ya, ini adalah bagian dari rumah. Lou-ti di sini adalah tangga untuk naik ke loteng ataupun naik ke bangunan lebih tinggi. Kalau kalian mau bilang tangga yang dipergunakan untuk memperbaiki barang yang bisa dibawa kemana-mana, itu kalian cukup bilang tizi. Tizi. Karena ti artinya tangga, lou artinya adalah lantai ataupun gedung. Jadi lou-ti hanya untuk tangga untuk menaiki ke tingkat yang lebih tinggi di suatu gedung. Kemudian ada dinding. Dinding mandarnya adalah qiangbi. Qiangbi. Seperti yang tadi saya bilang, kata kuncinya yang sering dipakai kalau huruf tunggalnya adalah qiang. Sedangkan lengkapnya memang menyebutnya sebagai qiangbi. Kemudian ada pintu. Pintu gampang aja, yaitu men. Men. Ingat, pintu adalah men. Kemudian ada jendela. Jendela mandarnya adalah chuanghu. Chuanghu. Kata kuncinya juga sama, yaitu chuang. Jadi tidak mesti menyebutnya chuanghu, boleh juga menyebutnya chuang. Kemudian ada plafon atau langit-langit. Plafon bentuknya papan atau terbuat dari papan. Jadi plafon adalah tianhuaban. Tianhuaban. Kemudian atap. Atap adalah bagian tertinggi atau puncak dari rumah. Jadi mandarinnya menyebutnya sebagai puncak rumah, yaitu fang ting. Fang ting. Atau yang artinya sama juga disebutkan u ting. U ting. Kemudian masih ada halaman. Halaman adalah yuanzi. Yuanzi. Ingat, yuanzi adalah halaman. Kalau memang ada halaman depan, halaman belakang, tinggal tambahkan keterangannya. Qian yuanzi atau qian yuan. Kemudian halaman belakang hou yuanzi ataupun hou yuan.
Dan yang tadi terakhir adalah taman. Ingat, taman seringkali ada bunga dan selalu diidentikan dengan bunga. Jadi taman Mandarinnya adalah Hua Yuan. Hua Yuan. Oke, materi kita cukup sampai di sini. Sekarang kita masuk ke latihan. Seperti biasa, kalian harus jawab pertanyaan dengan menggunakan kosakata yang barusan kita pelajari. Pertanyaan kali ini adalah 你的家有什么? 你的家有什么? Ini pertanyaan simpel sekali, pasti udah tahu artinya, yaitu di rumah kamu ada apa? Maksud sini adalah ruang-ruangannya ataupun yang tadi yang kita pelajari. Dari sekian banyak kosakata yang kita pelajari, yang ada di rumah kamu itu apa? Silakan kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar.